Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ahmad, Yosafat, Putri, Monik? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar perkuliahan kita pada hari ini bisa berjalan tertib dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Masih ada 2 orang lagi yang belum bergabung ya, Salah sama Iqbal ya. Di perkuliahan sebelumnya gimana? Ada nggak Iqbal sama Salah? Iqbal ada, Bu. Kalau Salah nggak ada? Belum lihat, Bu, saya. Belum lihat ya. Oke, untuk hari ini kelihatan nggak ya di layar? Kebetulan mata ibu yang sebelah kiri ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau layar lama-lama ini sakit berair gitu. Jadi kebetulan lagi sakit mata ini, qadarullah lagi dikasih sakit mata. Tuh ya, jadi mungkin nanti nggak bisa lama-lama gitu ya untuk materinya. Nah, untuk di pertemuan sebelumnya, pertemuan 2 minggu yang lalu, Ibu kan sempat kasih tugas ya, di mana tugasnya kalian harus mengkonversi sistem bilangan, ada 4 sistem bilangan ke 4 sistem bilangan yang lainnya. Itu tadi Ibu udah cek barusan, baru 4 mahasiswa yang mengirimkan tugasnya. Ada Ahmad, ada Josafat, Putri, sama Solah. Untuk Monik, apabila Monik mendengarkan, Ibu, ya, Monik bukan yang nggak ngumpulin, udah Heeh. ngerjain, cuman e-learning-nya nggak bisa login, Bu. Udah dicoba-coba dari kemarin. Udah konfirmasi ke bagian akademik belum? Udah ngechat Pak Agung, Bu, tapi belum direspon. Oke, berarti nanti kalau udah bisa kebuka, di-upload ya tugasnya ya? Iya, Ibu. Tapi udah dikerjakan? Udah, Ibu. Oh, berarti nanti tinggal dipresentasiin aja ya, Monik ya? Iya, Ibu. Iya, terus yang Putri, itu Put, kamu kirim format filenya apa ya, Put ya? Di Ibu kok nggak bisa kebuka ya? Emang nggak bisa, Bu? Itu Nggak bisa? ini, Bu. Notepad. Filenya kegedean. Terus udah deadline. Jadi saya nggak bisa konversi gitu. Apa saya kirim ulang di Zoom ini, Bu? Boleh. Nanti kirim ulang di chat aja. Berarti ini file notepad ya sebenarnya ya? Iya, Bu, notepad doang. Isinya link drive. Oh, gitu. Iya. Enggak, ini aja di-save ke PDF atau notepad-nya aja gitu? Iya, itu udah kan saya udah save di PDF, Bu. Nah, masalahnya filenya itu 14 MB. Kan kalau di e-learning cuman batas maksimumnya 10 MB. Gitu. Berarti ini Ibu harus download nih dari Google Drive ya? Saya kirim deh, Bu, lewat Zoom deh. Kamu dikerjain dosen malah ngerjain balik ya? Enggak, Bu, mohon maaf ya Allah. Enggak nih, Ibu udah buka nih, Ibu download nih. Ya. Oh, ini ya, dicoret-coretan ya? Di foto ya? Soalnya foto, makanya filenya gede ya? Iya, Bu. Oke, sebentar. Udah Ibu download, Put. Nggak usah dikirim lagi. Ya, makasih, Bu. Mohon maaf. Oke. Tidak apa-apa, Putri. Nah, oke. Untuk khusus Monik, nanti juga Iqbal kalau hadir, Ibu akan tanyakan kenapa belum mengirimkan tugas. Sebelum kita masuk ke materi pertemuan 3 minggu ini, silakan masing-masing dipresentasikan dulu tugas yang minggu lalu kalian kirim. Apakah terdapat perbedaan pada masing-masing jawaban dari kalian, apakah sama gitu ya. Untuk yang pertama, Ibu persilahkan untuk Monik, karena Monik kan belum ngirim filenya ke e-learning, tapi bilangnya udah ya. Coba silahkan di-share, Monik. Bentar ya, Ibu. Oke. Ini sambil Ibu rekap juga ya jawabannya ya.
Udah kelihatan belum, Ibu? Sudah, oke. Selamat pagi semuanya. Pagi, Di sini Monik mau presentasi tugas kemarin. Ada tugas komunikasi data. Di sini satu, konversi bilangan desimal. Desimal 20 bagi 2 sama dengan 10, sisa 0. 10 bagi 2 sama dengan 5, sisa 0. 5 bagi 2 sama dengan 2, sisa 1. 2 bagi 2 sama dengan 1, sisa 0. Binernya 10100. Desimalnya 537. 537 bagi 8 sama dengan 67, sisa 1. 67 bagi 8 sama dengan 8, sisa 3. 8 bagi 8 bagi 8 sama dengan 1, sisa 0. Oktalnya 1031. Desimalnya 2840. 2840 bagi 16 sama dengan 177, sisa 8. 177 bagi 16 sama dengan 11, sisa 1. 11 sama dengan B. Heksadesimalnya B18. Nomor 2, Halo, Monik? Ini Monik yang ke freeze apa Ibu ya? Monik, Bu. Monik ya? Ya. Monik, kemana nih Monik? Keluar. Oke. Mungkin ada terkendala di jaringannya ya. Kuota atau jaringan internetnya lagi kurang bagus. Oke, sambil nunggu Monik balik lagi, silahkan yang mau presentasi duluan siapa? Solah sudah bergabung. Iqbal yang belum ya. Oke, untuk tugas ini, kalau rasanya kalau dipresentasikan satu persatu akan lama gitu ya. Tadi Ibu minta tolong Monik presentasi karena Monik belum ngirim filenya ke e-learning. Jadi nanti sambil nunggu Monik balik lagi ke e-learning, kita langsung masuk aja ke materi perkuliahan minggu ketiga ya. Karena kalau Ibu suruh kalian satu-satu presentasi dari Putri, Ahmad, Josafat, atau Solah, dengan tugas yang memang lumayan banyak gitu ya, ada 4 soal yang harus dikonversi, itu akan makan waktu yang cukup lama. Jadi Ibu putuskan untuk tugas pertemuan 2 tidak usah dipresentasikan ya. Hanya Monik aja tadi karena Monik memang belum ngirim ke e-learning. Baik, sambil nunggu Monik balik lagi ke e-learning, kita langsung saja masuk ke materi pertemuan 3 ya. Untuk slide-nya sudah Ibu download. Nah, ini Monik udah balik lagi. Gimana Monik? Ibu maaf. Zoom-nya keluar, Ibu. Kirim Bentar file ya. aja Monik di sini di chat, bisa nggak? Oh, bentar Monik coba ya, Ibu. Iya. Maaf, Ibu. Iya, nggak apa-apa. Bentar ya, Ibu. Nanti dilanjut ya Monik ya. Ibu kasih materi dulu sebentar ya. Iya, Ibu. Oke. Ibu, Monik udah kirim, Ibu. Oke, ini ya. Iya, Ibu. Kalau kirim lagi nggak? Ada, udah masuk. Bentar, Ibu save dulu.
Oke, presentasinya terganggu tadi ya, Monik ya, nggak apa-apa. Nggak usah dilanjutkan, nanti aja presentasi di tugas selanjutnya setelah ini ya. Iya, Ibu. Oke. Jadi nggak tuntas deh Monik presentasi ya, gara-gara jaringan. Baik, untuk materi komunikasi data pertemuan minggu ketiga, di sini kita masih membahas tentang proses dari komunikasi data itu sendiri. Minggu lalu kita sudah membahas tentang encoding dan decoding. Apa itu encoding? Encoding adalah bagian dari sebuah proses yang digunakan oleh komputer untuk berkomunikasi satu sama lain untuk mengirimkan data yang tujuannya mengirimkan data antar komponen atau antar terminal komponen perangkat komputer ya menggunakan sistem bilangan. Di dalam dunia digital, sistem bilangan tersebut digunakan untuk mengubah data analog menjadi data digital dan sebaliknya mengubah data digital menjadi data analog kembali. Ini minggu lalu kita sudah bahas bagaimana pengkonversian atau proses encoding sistem bilangan. Yang kita tahu di minggu lalu kita sudah membahas 4 sistem bilangan yang memang digunakan di dunia digital. Ada apa aja yang masih ingat? Ada bilangan biner, ada bilangan desimal, ada bilangan oktal, dan ada bilangan heksadesimal. Gitu ya. Di sini Ibu jelaskan kembali, sistem bilangan adalah suatu cara yang digunakan untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Sistem bilangan menggunakan suatu bilangan dasar atau basis yang tertentu. Dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan ya. Kalau desimal itu bilangan basis 10, kalau biner bilangan basis 2, kalau oktal bilangan basis 8, dan heksadesimal itu bilangan basis 16. Di sini ada contoh-contoh penerapan sistem bilangan yang biasa digunakan di bidang komputer ya. Kemarin Ibu Putri kemarin nanya tuh ya, kalau yang sistem bilangan oktal digunakan untuk penerapan apa ya Put ya? Udah ketemu belum jawabannya Put? Itu bisa gantiin heksadesimal. Iya, betul ya. Terus di sini ada contoh penerapan sistem bilangan. Yang pertama bilangan biner. Bilangan ini adalah bilangan dasar yang memang bilangan yang digunakan oleh komputer ya. 2 jenis bilangan aja, 0 dan 1. Kemudian bilangan desimal ini bilangan yang sering kita jumpai atau sering digunakan untuk menuliskan atau pengalamatan IP address dalam jaringan komputer ya. IP address tuh yang ini nih, kalau kalian lihat di sebelah gambar yang ada di sebelah kanan, penulisan IP address ini IP address kelas C ya, 192, 168, 43, 185, ini merupakan penerapan dari bilangan desimal. Terus kalau yang bilangan oktal gimana penerapannya? Nah, bilangan oktal ini dalam dunia komputerisasi biasanya digunakan atau difungsikan atau salah satunya diterapkan untuk mengetahui common properties. Common properties ini merupakan hak akses yang digunakan atau hak akses yang digunakan pada arsip atau pada file HTML yang ada di sebuah server. Hak akses itu maksudnya gimana? Hak akses itu maksudnya digunakan untuk kita bisa tahu nih siapa aja sih yang bisa mengakses file HTML yang ada di server tersebut. Hak akses itu biasanya diberikan kepada pemilik file, terus grup, dan other gitu ya. Jadi si pemilik filenya itu biasa dikenal dengan owner. Kemudian apabila si owner file tersebut tergabung ke dalam grup dengan owner atau dengan user-user yang lain di server tersebut, berarti user lain yang ada di grup tersebut juga diberikan hak aksesnya, dan hak akses yang ketiga diberikan kepada other, biasanya untuk guest gitu ya. Nah, hak akses itu sendiri terdiri dari apa aja? Bisa membaca atau read, mengedit atau write, dan mengeksekusi seperti menghapus, merename, itu yang disebut dengan execute. Nah, ketiga hak akses ini
menggunakan sistem bilangan oktal, di mana untuk hak akses membaca itu kodenya kalau read biasanya 4, kalau write itu 2, kalau execute itu 1. Jadi kalau di total, misalkan si owner ini punya 3 hak akses sekaligus, read, write, execute, berarti total nilai hak aksesnya adalah 7, gitu ya, 7. Misalkan kalau dia cuma dikasih hak akses eksekusi aja, dia hak aksesnya 1. Jadi hak akses ini maksimalnya tuh totalnya 7 gitu. Jadi untuk common properties pengaksesan arsip file HTML di sebuah server ini menggunakan atau menerapkan sistem bilangan oktal gitu. Nah, kalau untuk penerapan bilangan heksadesimal ini kita bisa lihat atau bisa kita jumpai pada penulisan MAC address untuk setiap perangkat ya. Jadi di sini digambar adalah contoh dari MAC address sebuah LAN card yang terpasang di sebuah PC atau komputer ya di sini. MAC address gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan sistem bilangan di dunia komputerisasi. Nah, kita bahas lagi pengkodean atau pengkodean bilangan atau encoding. Di pertemuan sebelumnya untuk encoding itu sendiri kita menggunakan sistem bilangan ya, di mana terdapat 4 sistem bilangan. Di pertemuan 3 kali ini kita masih membahas tentang encoding, tapi encodingnya di sini sekarang kita akan menggunakan pengkodean bilangan. Jadi kalau di encoding yang pertama di minggu kedua kita menggunakan sistem bilangan, di mana sistem bilangan tersebut untuk mengkonversi angka ya, angka khusus angka. Nah, kalau yang pengkodean bilangan di sini encoding atau pengkonversian huruf dan simbol yang ada di terminal input gitu ya. Pengkodean bilangan atau encoding, cara kerjanya seperti apa, di sini akan kita bahas terlebih dahulu. Untuk memahami cara kerja komputer, kita membutuhkan konsep mengenai sistem bilangan dan sistem pengkodean bilangan. Ya, jadi cara kerja komputer di mana kemarin kita sudah membahas ada input, ada proses, ada output gitu ya. Kemudian pada tahapan proses tersebut kita mengenal istilah encoding dan decoding, di mana di proses kerjanya kita menggunakan sistem bilangan dan sistem pengkodean bilangan. Sistem bilangan ini kita sudah bahas di minggu yang lalu. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas bagaimana encoding menggunakan sistem pengkodean bilangan. Itu ya. Karena adanya perbedaan antara sistem bilangan desimal yang umum digunakan manusia dengan sistem bilangan yang dikenali komputer, yaitu sistem bilangan biner, maka dibutuhkan encoding tersebut. Dalam komputasi, penyimpanan data, dan transmisi data, pengkodean bilangan atau encoding digunakan untuk keperluan komunikasi data pada sistem komputer. Pengkodean bilangan atau encoding digunakan karena komputer, seperti yang sudah dibahas minggu yang lalu, karena komputer hanya mengenali bilangan biner saja. Sehingga ketika kita sebagai user mengetik angka 8 pada keyboard, sebelum muncul di layar monitor atau di layar handphone, angka tersebut harus di-encode ke dalam bilangan biner terlebih dahulu untuk kemudian diproses oleh CPU. Nah, pemrosesan yang dilakukan oleh CPU kemudian akan mengolah dan mengirimkan data kembali dalam bentuk biner yang kemudian di-encode kembali menjadi desimal. Proses ini disebut dengan decoding untuk ditampilkan di layar komputer atau di layar handphone. Ya. Selain itu, data biner dalam komputer harus direpresentasikan ke dalam bentuk teks. Kalau kemarin yang kita gunain sistem bilangan, data biner tersebut direpresentasikannya ke dalam angka juga gitu ya, dari angka ke angka. Bedanya dari biner ke desimal, ke oktal, dan ke heksa. Nah, kalau sekarang yang akan kita bahas, data biner tersebut harus direpresentasikan ke dalam bentuk teks juga, gitu ya. Jadi selain angka, data biner tersebut harus bisa direpresentasikan ke dalam bentuk teks agar dapat dibaca oleh sistem dengan cara mengubah setiap karakter, baik itu angka, huruf, simbol, dan spasi menjadi kode biner.
Oke, lanjut. Pengkodaan bilangan, encoding, pengkodaan bilangan ini atau pengkodaan kode pada komputer generasi pertama ya, di mana penggunaan kode pada generasi komputer ke generasi komputer lainnya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan oleh semakin besar dan kompleksnya data yang akan dikirim satu karakter data disimpan dalam memori utama dengan ukuran 1 byte. Ya. Pada komputer generasi pertama, 1 byte itu terdiri dari 4 bit. Sedangkan pada komputer generasi kedua, 1 byte itu terdiri dari 6 bit. Nah, pada komputer generasi sekarang, 1 byte itu sudah terdiri dari 8 bit atau 1 karakter. 1 karakter data yang disimpan di dalam untuk pengkodaan bilangan. Yang pertama ada BCD atau binary code code for information interchange. Nah, kita akan lihat keempat pengkodaan bilangan ini digunakan di generasi komputer yang keberapa gitu. Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, binary code desimal atau BCD ini biasa digunakan dalam komunikasi data untuk mengetahui berbagai kode yang digunakan dalam komunikasi. BCD ini sendiri merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili digit desimalnya dari 0 sampai 9. BCD menggunakan kombinasi 4 bit sehingga ada 16 kombinasi yang bisa diperoleh dan hanya 10 kombinasi yang digunakan. Maksud 4 bit itu susunan bilangan binernya ada 4 digit gitu ya. Ada 4 digit, kalau sekarang kan udah 8 satu byte-nya itu. Kode BCD sudah jarang digunakan oleh komputer-komputer dan transmisi data sekarang ini karena tidak dapat mewakili huruf atau simbol karakter khusus. BCD hanya digunakan oleh komputer generasi pertama, di mana dia hanya mewakili desimal ya 0 sampai 9. Gitu. Karena kan tujuan awal diciptakannya komputer kan itu sebagai alat hitung ya. Komputer itu diambil dari kata to compute yang artinya alat hitung atau menghitung. Nah, ini sistem pengkodaan bilangannya untuk BCD ya, dia terdiri dari 4 bit. Misalkan digit desimalnya 0, kode BCD-nya 000. Kalau 1 0012 0010 3 0011 4 0100 dan seterusnya. Contoh pengkonversiannya gimana di sini ya? Di sini untuk 1103 kode BCD-nya berapa? Di sini ya. Kalau ini 1, berarti 1 adalah 001, satunya juga sama. Kalau 0 ini, kalau ini 3. 3 tuh 0011. Nah, kalau yang 211 BCD-nya berapa? Berarti 2. 0010 0001 0010.